Kesepakatan gencatan senjata antara para pejuang Gaza dengan Israel ini melahirkan konflik internal yang sangat hebat di dalam pemerintahan Israel dan di tengah masyarakat mereka. Sebagian besar mendesak agar kesepakatan ini harus tercapai karena mereka ingin tawanan para sandera-sandera itu kembali. Sementara sebagian lain berpikir bahwa kalau kita setujui kesepakatan ini maka kita telah kalah. Dan ini bisa berujung pada perang saudara di Israel. Selengkapnya kita bahas dalam konten kita kali ini. Bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Ya, saat ini saya masih ada di Kairo, ya, di Mesir, seperti yang kalian semua ketahui. Dan ini saya ada berita menarik, ya, di gazamedia.net. Ini adalah lembaga berita yang kita kelola, teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan bahwa perlawanan kita terhadap kolonialisme ini harus melalui banyak faktor dan banyak jalan. Dan battlefield kita, medan pertempuran kita hari ini tidak hanya bicara tentang Gaza, tapi juga media. Kalau serangan-serangan brutal Israel di Gaza itu korbannya ya hanya orang Gaza, hanya sekitar Gaza, tapi serangan-serangan mereka di dunia media itu korbannya kita dan kalian-kalian semua. Dan memang parah sekali sih kita, umat Islam Indonesia yang punya 200 juta lebih, ya, kepala jiwa umat Islam Indonesia nggak punya lembaga media yang benar-benar serius. Saya berinisiatif untuk ya mendirikan gazamedia.net ini. Dan insya Allah ta'ala, teman-teman, di antara tujuan saya mendirikan Gazamedia ini, ya, nanti ini ketika perang sudah selesai, saya akan kembali ke Gaza insya Allah ta'ala, dan saya akan berusaha untuk membuka peluang kerja untuk para jurnalis-jurnalis Gaza yang mereka ini kurang diapresiasi selama ini. Jadi mereka juga perlu apresiasi dan kita akan berusaha mensupport mereka melalui gazamedia.net insya Allah ta'ala. Maka teman-teman jangan lupa setiap hari ada berita-berita terkini, eksklusif dan fresh di gazamedia.net. Kali ini judulnya adalah Smotrich mengatakan pro kontra gencatan senjata bisa lahirkan perang saudara di Israel. Siapa itu Smotrich? Jadi Menteri Keuangan Israel dari kalangan sayap kanan yang bernama Bezalel Smotrich yang menentang keras kesepakatan gencatan senjata mengingatkan bahwa perdebatan ini bisa berujung pada perpecahan besar di masyarakat Israel. Amin Allahumma amin. Ya, bisa jadi perang saudara, civil war, itu yang kita inginkan. Kata dia gini, kita sedang menghadapi hari-hari yang sangat menentukan, terjebak dalam dilema antara keinginan untuk membawa semua sandera pulang dan kekhawatiran tentang harga yang harus dibayar dari kesepakatan ini dan dampaknya bagi masa depan Israel, kata Smotrich dalam unggahannya di X. Nah, teman-teman, saya jelaskan sesederhanakan lagi ya. Jadi dilemanya ada dua nih. Satu, ada kubu yang bersikeras kita harus bebaskan sandera-sandera itu. Satu lagi kubu yang mengatakan, tapi kalau kita sekedar bebaskan mereka namun tidak menghabisi kekuatan di Gaza, kekuatan para pejuang-pejuang perlawanan itu, maka kita akan menghadapi Tufan al-Aqsa jilid 2 atau akan ada serangan-serangan seperti yang terjadi tanggal 7 Oktober. Jadi mereka dilematis. Inilah yang berkecamuk di tubuh Israel sejak 1,5 tahun terakhir. Nah, maka dari itu untuk Smotrich ini dia termasuk orang yang dari awal tuh memang dia sangat ekstrim sekali kata-katanya. Dia bahkan sempat mengatakan, kalau nggak salah dia yang mengatakan kalau perlu jatuhkan saja itu bom atom di Gaza. Itu kalau nggak salah dia yang mengatakan itu. Dan dia sama Itamar Ben-Gvir ini dua menteri di parlemen Israel, ya, yang di penyangga kabinet. Jadi kalau dua menteri ini keluar dari kabinet maka runtuhlah kabinet Netanyahu dan Netanyahu harus melakukan pemilu ulang. Makanya selama ini dua orang inilah yang terus mengancam Netanyahu, dan memang Netanyahu juga senang diancam seperti itu. Diancam agar perang ini terus berlangsung, agar jangan berhenti sampai kekuatan para pejuang-pejuang Gaza ini benar-benar dihancurkan dan diruntuhkan. Namun 1,5 tahun lebih mereka tidak bisa menerima fakta. Mereka tidak bisa move on dari kenyataan bahwa kekuatan ini nggak akan bisa runtuh. Kata-kata ini disampaikan oleh para petinggi-petinggi militer baik Israel, Amerika, dan negara-negara besar. Nggak bisa gitu. Dan memang
Ya kalau kita bicara apa alasannya, dari mana sumber kekuatannya, ya itu ada beberapa dimensi. Saya bisa bicara dari teknis, mentalitas para warga Gaza, kemudian juga teknologi mereka yang mereka miliki, terowongan-terowongan militernya, atau dari dimensi langit ya, dimensi akidah kita sudah saya jelaskan juga di konten sebelumnya bagaimana, Nabi SAW pernah menyebutkan kriteria orang-orang para pejuang ini ya di akhir zaman, mereka yang tidak bisa dikalahkan oleh musuh-musuh mereka, Masya Allah. Jadi kata Smotrich ini, kalau ini dibiarkan seperti ini nanti akan ada perang saudara nih di kalangan pemukim ilegal Yahudi, itu yang kita harapkan. Saya yakin sebagian besar orang menolak jika debat ini berubah menjadi perang saudara yang penuh kebencian dan perpecahan. Perdebatan ini pun memang kalian sudah saling membenci ya, dan sudah perpecahan di dalam tubuh kalian, wahai orang-orang Yahudi. Oke, Smotrich yang juga menambahkan, bahwa baik yang mendukung maupun yang menentang kesepakatan ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yakni menginginkan Sandra kembali dan menjaga keamanan Israel. Dua hal yang tidak bisa dilakukan kecuali ya kalian harus mengikuti instruksi juru bicara para pejuang Gaza, yaitu Kang Obed. Dari hari pertama 7 Oktober sudah dijelaskan oleh Kang Obed, kalian mau Sandra kalian pulang, kesepakatan ayo kita berunding, bebaskan semua sandera-sandera kami, nanti kami bebaskan, sandera kalian. Tapi kalau kalian bersikeras ingin membebaskan sandera-sandera ini dengan jalur militer, nggak akan bisa. Sejak hari pertama, Smotrich ini paling keras kepala. Kita pasti bisa. 1 bulan, 2 bulan, setahun, setahun setengah nggak bisa-bisa. Padahal sudah di-backup oleh kekuatan militer dari barat dengan segala kedahsyatan teknologinya, tapi nggak bisa. Hari ini Kabinet Israel dijadwalkan akan memberikan suara resmi mengenai kesepakatan tersebut. Partai Zionis Agama yang dipimpin oleh Smotrich dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mundur dari pemerintahan sebagai bentuk protes menurut laporan Ynet News. Voting di parlemen Israel itu diundur sampai besok atau sampai hari Sabtu. Dan Ben Gvir ini memang sudah mengancam Netanyahu untuk keluar dari parlemen atau mengundurkan diri. Netanyahu sebetulnya sangat takut sekali oleh ancaman ini. Namun Netanyahu ternyata lebih takut oleh ancamannya Donald Trump yang sudah mengultimatum, karena Donald Trump sudah kehabisan kesabaran ya melihat kekuatan warga Gaza yang tidak bisa ditundukkan. Baik teman-teman, itu dulu konten kali ini. Jangan lupa di-share kalau kalian pengunjung baru channel Muhammad Hussein Gaza, di-subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita eksklusif, informasi menarik dari saya, Muhammad Hussein Gaza. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.